أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله لا نعبد إلا إياه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خير رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد Hadratil Mukarramin wal Mukarramat bil khusus Ketua DKM beserta pengurus yang insyaallah sama-sama kita duduk di dalam masjid yang kita cintai ini berharap mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah Zat yang maha melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita yang jumlahnya tak terkira. Jangankan nikmat yang di luar sana, yang ada dalam diri kita saja, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terlalu banyak nikmat Allah sekian lama kita jalani, cuman kadang-kala dalam perjalanan hidup di penghujung waktu terjadinya rongrongan terhadap tubuh kita, di mana satu persatu nikmat Allah diambil, kadang membuat kita kufur. Naudzubillah. Badan sudah mulai rapuh, penyakit banyak menggerogoti tubuh, seakan-akan nikmat yang telah kita nikmati sekian lama tersebut sirna. Yang ada kadang-kala naudzubillah kekecewaan. Maka berlindunglah kepada Allah. Khawatir lisan yang biasa berzikir Allah, 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 ketika saat menjelang kematian tiba, karena derita yang dialami malah justru kufur dari nikmat Allah. Mudah-mudahan hal itu dijauhkan dari diri kita. Mudah-mudahan saat kematian itu tiba, dicabutnya ruh kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang maha agung, kepada manusia yang paling mulia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, Kangjeng Nabi tidak pernah mengajarkan untuk memuliakan dirinya. Nabi tidak minta untuk disanjung. Nabi mengajarkan jangan senang dipuja dan dipuji. Maka dibalik pertanyaan itu, lalu kenapa kok umatnya menyanjung dirinya? Lalu kenapa umatnya memuliakan dirinya? Padahal nabinya tidak mengajarkan hal itu. Jawabannya kita pelajari pagi ini. Apakah ada perintah Allah untuk memuliakan Kangjeng Nabi? Disinilah akhlak beliau. Jangan jadi orang yang ingin dipuji. Jangan haus sanjungan. Karena pujian sanjungan yang diberikan oleh manusia sifatnya semu, hanya sebatas sementara, akhirnya akan sirna seiring waktu dan zaman. Maka niatkanlah mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pujian sanjungan dari Allah itulah yang nanti pada akhirnya akan kita rasakan dalam bentuk balasan nikmat dari Allah Subhanahu
wa taala kelak di dalam akhirat. Hadratil mukarramin wal mukarramat, andai kata lautan menjadi tinta, sementara ranting-ranting pohon dijadikan pulpen untuk menuliskan keagungan Rasulullah, untuk melukiskan kemuliaan beliau, untuk menggambarkan betapa agung dan mulianya beliau di sisi Allah, maka sampai tinta itu habis pun sanjungan dan pujian tersebut tidak akan mampu mencukupi apa yang telah Allah sanjungkan kepada beliau. Yang tertuang dalam kitab-kitab yang dibaca seperti Marhabah, dalam kitab Simtud Durar, dalam kitab-kitab maulid yang telah dibaca, itu hanya sedikit bagian kecil dari sanjungan dan pujian kepada Kangjeng Nabi yang sebetulnya belum 10% pun mencapai sanjungan yang sebenarnya bagi Rasulullah. Kenapa? Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya mengatakan bahwa subhana man satara sirra khususiyatihi bi dhahri wasfa basyariyatihi, maha suci zat Allah yang telah menutupi sir kekhususan Kangjeng Nabi. Sir itu rahasia, rahasia kekhususan Kangjeng Nabi di hadapan Allah ditutupi dengan menampakkan sifat basyariahnya Kangjeng Nabi. Jadi yang kita lihat itu sifat basyariahnya, sementara sir khususnya masih Allah tutupi. Andai kata ini dibuka, maka keluk lidah untuk mengucapkan kata-kata sanjungan kepada beliau. Mana buktinya? Silahkan kaji dan pelajari surat Ali Imran ayat 81. Namun itu tidak kita bahas. Kita akan membahas yang lain. Maka muncul kembali pertanyaan, siapa yang nyuruh mengagungkan Nabi? Jawabannya Allah. Ah, mana Ustaz, enggak ada perintah Allah. Kalau nyari sendiri enggak bakal ketemu. Fas'alu ahla dzikri, tanya sama yang paham. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Bapak tinggal di Pondok Tanamas baru 2 bulan, ditanya, "Pak, Bapak kenal sama Bapak Haji Sudirman?" Pak Haji Sudirman enggak ada tuh setahu saya. Setahu saya enggak ada di Pondok Tanamas. Tapi tanya sama yang orang udah lama di Pondok Tanamas, tahu enggak? Tahu. Jadi pengetahuan itu terbatas. Mungkin dia sudah tahu, mungkin dia belum tahu. Maka kalau ingin tahu, tanya sama yang sudah tahu. Mana ayatnya tentang mengagungkan Kangjeng Nabi? Buka Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu indallah. Ayatnya, wa may yu'azzim hurumatillahi, dan barang siapa man sertia barang siapa yu'azzim mengagungkan. Yu'azzim itu ala wajh fa'ala yufa'ilu, berarti mengulang-ulang mengagungkan kepada hurumatillah. Kalimatnya jamak muannas karena ada tambahan alif dan ta, artinya beberapa, atau jadi bahasa pesantren nama pirang-pirang kehormatannya Allah. Pak, bahasa Arab itu haram itu maknanya berubah-ubah. Kalau makanan minuman disebut haram, maka dilarang. Tapi dikaitkan dengan nama-nama bulan, ada bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa artinya bulan tersebut? Haram? Bukan, artinya bulan-bulan mulia. Di Mekah ada sebuah tempat dikenal oleh masyarakat Islam, Masjidil Haram. Apa masjid yang haram? Haram di situ mulia. Makanya hormat, bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia, di mana hormat itu artinya mulia, yang terhormat. Hormat, hurmatun, haram itu masih satu kata yang mulia. Berarti barang siapapun
yang mengagungkan apa yang dimuliakan oleh Allah, bahwa khairullah, yang demikian itu mengagungkan lebih baik bagi orang tersebut indallah mungguh Gusti Allah. Allah saja mengatakan bahwa itu lebih baik bagi dia. Siapapun yang mengagungkan apa yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, belum ada kaitannya dengan maulid. Quran mulia apa tidak? Mulia. Siapa yang memuliakan Quran? Allah. Disebut Al-Quranul Karim karena di dalamnya isinya firman-firman Allah. Bagaimana orang tua mengajarkan kita? Karena Quran dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam tidak akan berani menghinakannya. Kecil kita dulu diajarkan bahwa Quran didekap, betul? Kecil kita dikasih tahu bahwa Quran kita suhun, benar? Ketika selesai baca Quran, kita cium itu Quran. Ada yang ngomong, Quran ngapain dicium-cium? Rasulullah nggak pernah nyium Quran. Atau gimana mau nyium Quran? Kangjeng Nabi mah baca Quran lagi nggak baca. Nabi kalau baca Quran ngelihat kayak kita. Nabi nerima wahyu langsung dari Jibril, beliau mah hafal di luar kepala. Mana mau apa yang mau dicium? Fisiknya kagak ada. Nyium angin, angin enggak lah. Ya kadang-kadang. Nah kita muliakan Quran, kita cium tuh Quran. Karena dimuliakan oleh Allah, kita ikut memuliakannya. Maka bapak-bapak tolong kalau ngaji Yasin itu, walaupun Yasin di dalamnya ada Quran, ada Al-Kahfi, ada Yasin, ada toh ibu-ibu. Kita dulu kecil diajarkan kalau nara Quran di atas meja, seenggaknya pakai lekar atau bantal, setidak-tidaknya di pangku, betul? Ini mah bagi Quran Yasin kayak bagi kartu remi, lempar-lemparin, kayak bagi kartu remi. Begitu mahalul qiyam saat maulid, kadang-kala itu Quran tergeletak sejajar dengan kaki. Ini yang nggak benar, yang perlu diluruskan. Ya, Quran sejajar dengan kaki, letakkan di atas alasin pakai aqua gelas kek, ya, taruh di tempat yang tinggi kek. Jangan geletak di tanah, di lantai sejajar dengan kaki kita. Itu kaki mulia mana dengan Yasin? Tuh perlu kita ngaji, Pak. Apa yang diagungkan oleh Allah, maka kita, apa yang dimuliakan oleh Allah, kita agungkan. Orang tua, ya, Ka'bah dulu. Ka'bah diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Awwalu baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan. Bangunan yang pertama kali yang ada di bumi adalah Ka'bah. Jadi yang ngebangun Ka'bah bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merenovasi. Mana ayatnya? Id yarfa'u Ibrahim al-qawaid al-Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Ka'bah mah sudah ada sebelum Nabi Adam dicipta di bumi. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, Ka'bah sudah ada. Siapa yang bangun? Malaikat. Kenapa kok hancur? Diterjang banjir zaman Nabi Nuh. Itu tidak kita bahas. Ka'bah mulia. Umat Islam seluruh dunia ramai-ramai berkunjung ke sana, ingin melihat Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Hajar Aswad hanya sebuah batu hitam, desek-desekan ingin mencium Hajar Aswad. Begitu selesai tawaf, kita disunahkan salat 2 rakaat menghadap searah, sejajar dengan makam Ibrahim. Apa itu makam Ibrahim? Cuman bongkahan batu bekas injekan Nabi Ibrahim. Kok begitu dimuliakan? Karena dimuliakan oleh Allah. Waktu Nabi Ibrahim diperintah untuk meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim tidak bisa naik turun karena di Makkah waktu itu nggak ada kayu, nggak ada pohon bambu buat bikin steger, apalagi scaffolding, belum ada. Tapi Allah nyuruh tidak serta-merta tanpa memfasilitasi, diturunkanlah batu dari surga, diinjak oleh Nabi Ibrahim, di mana batu itu yartafiu, dia bisa naik, wa yankhafid, bisa turun, wa yantakhilu, dan bisa berpindah-pindah. Padahal batu itu benda mati apa benda hidup? Mati apa hidup? Kok bisa gerak?
berarti tetap benda mati. Kok nggak punya nyawa? Bapak punya drone. Drone itu benda mati, benda hidup. Mati, bisa gerak nggak? Terbang. Kenapa? Karena ada mesin, digerakkan pakai remote. Batu yang menggerakkan siapa itu? Makam Ibrahim. Allah, nggak pakai remote, otomatis Nabi Ibrahim naik turun ngambil adukan yang dibuat oleh Nabi Yunus Ismail alaihi wasallam, naik masang bata, turun lagi. Coba makam Ibrahim dimuliakan, Ka'bah, Hajar Aswad, makam Ibrahim. Orang tua kita, ibu bapak kita dimuliakan gak oleh Allah? Ingat nih, kita ini adalah anak dari ibu bapak kita yang pergi merantau jauh meninggalkan tanah air, tanah kelahiran, ke kota, sekarang jadi orang sukses. Ingat, jangan lupa sama ibu bapak. Mana? Allah telah membuat fitrah Quran 3. Satu diantaranya, kalau menyebutkan perintah ibadah kepada Allah digandeng dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Mana? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Kau sembah Allah, jangan sekutukan, sama ibu bapak berbuat baik. Kata Allah dalam ayat yang lain, anishkurli waliwalidaika. Selalu. Makanya disebut fitrah Quran oleh Syekh An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibadnya. Allah bilang syukurlah kepadaku, berterima kasih kepada ibu bapakmu. Jangan saya mah nggak pernah diurusin sama emak bapak saya. Saya bisa begini karena usaha saya, perjuangan saya. Bapak saya nggak ninggalin sepeser pun. Terus kamu lahir ke alam dunia dari mana? Dari celah batu, keluar brojol. Kan dari ibu yang diwasilai oleh bapak. Terjadilah sebuah kelahiran. Gusti Allah saja yang menciptakan manusia, menempatkan posisi ibu bapak dalam peran penciptaan manusia. Mana? Sok buka ayatnya. Allah ada berapa? Satu. Kalau satu mestinya bilang apa? Aku. Tapi lihat ayat yang dibuat oleh Allah. Laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Kenapa pakai kami, bukan aku? Allah mengakui bahwa sing gawe menungso iku dudu aku tok dhewean, tetapi melalui sebab perantaraan adanya ibu bapak. Makanya Allah bilang kami, enggak aku. Itulah rahasia Quran diantaranya, dan itu tidak bisa dipahami melalui terjemah, nggak bisa. Ya, maka karena Allah memuliakan orang tua, kita muliakan nggak ibu bapak? Kita salim cium tangan. Tapi sekarang anak-anak kalau salim kagak bener, bukan cium tangan tapi bukan cium tangan tapi siapa yang salah? Emak bapaknya. Kenapa? Dibiarkan anaknya salah cium tangan. Cium tangannya dicium, nah cium tangan. Saya di sekolahan, anak-anak kalau mau salaman, kalau belum benar ulangi sampai benar. Akhirnya terbiasa cium tangan. Ini kita orang tua sendiri nggak open, dibiarin lah cucu kita cium tangannya ke jidat, cium tangannya ke pipi. Kayaknya najis banget ngelihat tangan orang tua. Cium tangan yang benar, ajarkan itu. Karena apa? Ciumanmu terhadap tangan orang tuamu adalah mengundang keberkahan, doa yang tak terungkap melalui kata-kata. Ibu bapak, perintah Allah. Sekarang yang memuliakan Kangjeng Nabi siapa? Buka ayat Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Pak, dalam Islam kita mengenal akhlakul karimah, tapi Allah tidak menamai Kangjeng Nabi dengan akhlakun karim, tapi khuluqun
azim. Ma farqu bainal azim wal karim? Apa bedanya antara agung dengan karim, mulia? Allah tuh memuji, menyanjungnya. Dan bahkan kita tahu dari sekian ribu ayat Quran yang berisikan perintah-perintah Allah, tidak ada satupun yang diperintah oleh Allah. Nyuruh salat, puasa, zakat, haji, Allah enggak lakukan semua itu. Begitu Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum salawat, kita sebagai orang beriman bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, kan gitu. Malaikat salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allah bersalawat, Allah lakukan. Kira-kira gimana salawatnya Allah? Allahumma, berarti Allahumma, Allah manggil Allah yang lain dong. Maka tidak terlogiskan bagaimana salawatnya Allah kepada Kangjeng Nabi. Inilah kemuliaan yang luar biasa. Maka karena Allah muliakan beliau, kita agungkan Kangjeng Nabi. Das, jadi putus mengagungkan Nabi sesuai konsep Quran. Tapi maulidkan tradisi karena dibiasakan. Kan kalimatnya kayak yu'adzim ala wajhi yufa'il, diulang-ulang, litaksir binanya, enggak masalah. Lalu sebatas mana kemuliaan Kangjeng Nabi? Tidak dibatasi. Tapi sifat basyariahnya Allah tunjukkan. Mana? Silakan buka surat Al-Kahfi. Kita belajar tafsir Quran. Makanya saya bilang jangan pakai terjemah, nggak cukup, nggak bisa, karena bahasa Indonesia terbatas. Buktinya di akhir surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilaih annama ilahukum ilahu wahid. Yang kita bahas awalnya. Perhatikan ayat Quran, penggunaan kalimatnya. Innama ana basyarun mislukum. Satu lagi, yuha ilayya. Katakan Muhammad bahwa aku adalah basyarun, manusia, mislukum, sama seperti kalian, yuha, yang diwahyukan. Saya tanya, Nabi Muhammad sama enggak dengan kita? Nabi Muhammad sama enggak dengan kita? Beda. Tapi itu ayatnya Ustaz seperti kalian. Makanya jangan pakai terjemah. Allah kenapa pakai lafaz mislukum? Andai katakan Muhammad, aku adalah manusia yang diberi wahyu, selesai. Jelas Muhammad Rasulullah SAW adalah nabi yang diberi wahyu. Kenapa pakai mislukum? Tuh, ngaji tafsir namanya. Kenapa pakai mislukum? Seperti kalian. Bukan Nabi Muhammad itu kayak kalian, bukan, sama kayak kalian, seperti. Nah, ini dalam kitab bahasan ilmu nahwu namanya tasbih, dan menyerupakan, bukan sama. Contoh ya, al-kastanto, ya susah bahasa Arabnya ya. Al-umaru atau umaru kal asadi, Umar kayak macan. Yang tergambar dalam pikiran kita, apakah Umar itu gondrong gitu, belang? Bukan. Umar itu seperti macan, bukan terbayang kumisnya panjang-panjang ngacir atau dia punya taring, bukan. Umar kayak macan artinya bisa jadi keberaniannya, bisa jadi wibawanya seperti macan, bisa jadi galaknya kayak macan, bisa jadi suaranya mengaum kayak macan. Wow. Anak-anak ABG, anak-anak
Pak Ustadz. Ya, iya, bocah sekarang. Jadi menyerupakan itu bukan berarti sama. Contoh dulu kita lagi muda, saat sang mantan kita rayu, ayang, wajahmu seperti purnama. Andai kata malam ini bulan tak nampak, sudah terwakili dengan hadirnya wajahmu di hadapanku. Keren. Ya, kayak purnama, wajahmu seperti purnama. Kalaulah rembulan menyinari semesta, wajahmu menyinari hatiku. Iya, zaman dulu. Ya, sweet. Waktu muda. Apakah benar istri yang kita miliki sekarang saat dulu ketika masih gadis sebelum ada akad nikah seperti purnama wajahnya? Tidak. Bulan mah bulat, istri kita mah kagak. Terus kenapa diserupakan dengan bulan? Indahnya yang nampak di pandangan mata kita. Itu namanya tasbih, menyerupakan. Berarti Nabi Muhammad itu seperti kalian, bukan sama. Nanti kita kaji tuh lapat mislukum. Yang kedua, pilihan kalimat. Qul a'udzu birabbin nas. An-nas artinya manusia. Nih saya bilang bahasa Indonesia itu terbatas. Wal asri innal insana, insan manusia. Qul innama ana basyarun manusia, sama-sama manusia. Bahasa Qur'annya beda, nggak bisa bahasa Indonesia. Makanya kenapa di pesantren terjemahan kita pakai bahasa daerah, karena bahasa daerah lebih luas daripada bahasa Indonesia. Bahasa Arab lebih luas lagi, satu kalimat jadi ratusan, bisa jadi puluhan. Nasoro diganti Nasoro yansurun nasrona mansoran bawa nasirun adaka mansurun unsurlah tansur mansurun min sorun, ke bawah nasoro nasorotan nasorna tasrif istilahi bir mudore yansuruna tansuru. Luas bahasa Arab, itu baru separuh, belum semua. Maka dalam Quran An-Nas manusia, bahasa Indonesianya insan manusia, basyarun manusia. Kenapa enggak pakai insan, kenapa enggak pakai Anas? Ma'akullun minhuma hayawanun natik. Sementara nas, insan, basyar semuanya artinya sama. Apa? Makhluk yang berakal, namanya manusia. Kenapa pakai basyar? Dijawab, bicara agama, mau Kristen kek, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan PKI sekalipun, animisme, dinamisme, Tuhannya sama. Tuhannya sama. Wah, kacau tuh Ustaz. Kenapa? Masa menyamakan Tuhan dengan yang lainnya? Yang bilang Tuhannya sama siapa? Allah. Mana? Qul a'udzu birabbin. Katakan Muhammad bahwa aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Apakah mereka bukan manusia? Manusia, Tuhannya sama, yaitu Allah. Cuman manusianya memilih Tuhannya yang berbeda. Beda, itu hak pribadi. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, Allah menyatakan Tuhannya sama. Jadi An-Nas itu semua manusia, semua. Tuh bahasa Arab. Beda dengan Al-Insan. Ma huwal insan, apa itu insan yang artinya manusia dalam bahasa Arab? Yang namanya insan, bahasa Arabnya insan artinya manusia, itu manusia yang mempunyai sifat dualisme, punya standar ganda, selalu melihat sesuatu dari dua sudut yang berbeda. Mana? Innal insana lafi khusrin, manusia itu pasti rugi. Tapi kan illa, kecuali
Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun yang namanya insan, ketika ia diberi nikmat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, bisnis lancar, dagang hasil, ya bilangnya apa? Alhamdulillah Pak Ustaz, berkah, berkah, maju usaha saya. Kenapa kok bisa begitu? Karena setiap malam Jumat saya ikut majelis zikir. Oh, bilangnya ketika sukses. Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Begitu lagi sulit, lagi sempit, usaha terpuruk, Allah lagi enggak baik. Bilangnya begitu. Percuma baca Waqiah, ngapain sholat duha, buktinya rezeki saya masih seret-seret juga. Itulah manusia, mempunyai penilaian yang berbeda. Contoh, andai kata tiap pagi hari Ahad di Nurul Amin ada pengajian subuh, satu donatur memberikan setiap satu orang yang datang dapat 50.000. Mau? Tiap-tiap yang datang 50.000 dibagi tuh sama si orang kaya ini. Ditanyalah bapak-bapak, ibu-ibu, itu 50.000 gede apa kecil? Hah? Bilang gede, nanggung, gocap. Coba cepet, nanggung, dibilang gede. Mau ngomong kecil, ntar kagak dibagi lagi gua. Kecil. Yang enak jawabannya tengah-tengah apa? 50.000 bagaimana? Ya alhamdulillah Pak Ustaz, lumayan daripada lumanyun. Lumayan 50, lumayan. Barusan bilang entar pagi jam 10 Bapak pergi ke mall, berangkat ke swalayan, bawa duit 50.000. Gede apa kecil? Kecil. Tadi bilang lumayan. Ya kecil lah Pak Ustaz. Di mall itu makanan nggak ada yang murah. Es kopior satu gelas segede gini 35.000, sisa 15.000. Ya wajar. Di sono mah pelayannya cakep-cakep, wangi-wangi. Ciloknya beda harganya, di pinggir jalan mah sambil garuk-garuk colok tuh ya. Lah di sono mah beda, begitu datang didudukin, ada tempatnya ber-AC, datang, Pak mau pesan apa saja? Ini daftar menunya. Pernah di rumah ditanyain begitu. Atau mahal, harga pajaknya beda buat gaji karyawannya lain. 50.000 dibawa ke mall, gede apa kecil? Kecil. Tapi itu kalau 50.000 dimasukin kotak amal Masjidul Amin, gede apa kecil? Oh, gede. 50.000 gede. Gocap lu masukin? Iya. Seumur umur kagak pernah gua masukin gocap. Lah, pernah sekali masukin gara-gara waktu sholat Jumat gua ngantuk banget. Di belakang ada yang nyolek bapak-bapak, ngasih duit cepet. Kirain mah nitip duit, sudah masukin kotak amal. Nggak taunya mah duit gue jatuh. Duit gue jatuh, dibilangin, Pak ini duitnya, maksudnya gitu. Karena saya ngantuk saya masukin kotak amal. Nggak taunya mah nyesel banget tuh, sampai ujung dilihatin aja kotak amal. Duit gue itu mah. Ya Masya Allah. 50.000 dibawa ke mall kecil, dibawa ke masjid gede. Ini kalau kita mau belajar Bapak Ibu bahwa dunia itu kecil, sementara akhirat besar. Tapi seringkali ketika kita melihat dunia, orang berebut, rela membunuh, mengkhianati saudara sendiri, injak bawah sikut kanan, menggunting dalam lipatan, wajahnya nampak seperti belangkon Jogja. Tahu belangkon Jogja? Depannya rata, belakangnya depan mah iya bos, belakang Coba demi meraih dunia tanpa pandang halal haram, antam
tapi akhirat yang besar, nilainya abadi di hadapan Allah. Bagaimana reaksi kita umat Islam? As-salatu khairum minan naum. Banyakan yang salat apa banyakan yang tidur? Orang Islam. Berat urusan akhirat mah. Bukan karena fisik yang sudah tidak lagi mampu, yang kuat juga banyak yang nggak nyampe ke masjid, betul? Bukan karena sudah tua buru pada insaf, nyatanya banyak yang sudah tua juga belum mau ke masjid. Ada urusan masjid mah, urusan akhirat, urusan ibadah mah taufik hidayah Allah. Yang kita usahakan untuk merubah diri, Allah anugerahkan. Coba insan di dompet kita ada 100, 50.000, 20, 10, 5.000, 2.000. Kira-kira yang masuk kotak amal yang mana? 2.000. Atau 2.000 mah Masjidul Amin nggak bakal kayak gini atau itu aja bubur segelas berapa coba? Itu bubur segelas berapa? 2.000. Atau kagak dapat meren? Ya. Makanya saya nggak percaya kalau orang sini sedekahnya 2.000. Kagak percaya. Ngaji aja ada buburnya, ya semuanya dapat minum, fasilitas dilengkapi. Insya Allah tuh tadi disebutkan tokoh-tokoh Nurul Amin yang telah mendahului, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik. Orang sini mah rajin sedekahnya, 2.000 mah nggak level. Kenapa? Oh ustadznya aja kalau pengajian di sini mah katanya ada kenaikan, sekarang mah 1 juta. Iya, dulu mah ya elah, ustadznya modal ikhlas. Sekarang mah udah mulai ngerti ilmu itu penting, ilmu itu berharga, maka para guru dihargai dengan semestinya. Sedekah 2.000 lah, pulang dari mall mampir di terminal kebelet pipis, masuk toilet berapa? Masa surga mau disamain sama toilet 2.000 bating? Yuk coba kita pikirkan, ibu naruh emas di rumah 10, 20 gram, 30 gram. Kira-kira mati di bawah enggak, Bu? Kagak. Ibu mati yang pakai siapa, Pak? Dipakai apa sama Bapak? Udah tua kawin lagi, ada baik. Emang bapak-bapak begitu, Bu? Bapak-bapak mau egois. Udah tua kayak pengen kawin lagi kalau bini mati, makanya saya masa kagak seneng sama bapak-bapak. Kagak seneng sama bapak. Kata ibu-ibu, enggak Ustaz, yang bangun rumah siapa? Bapak. Yang menyiapkan fasilitas rumah, mobil dan yang lainnya, Bapak. Spring bed, tempat tidur yang terbaik, Bapak. Begitu Bapak mati, kata ibu-ibu, puas loh. Bapaknya mati, apakah ibu nggak bisa kawin lagi? Siapa yang nempatin tidur, tempat tidur yang kita beli? Siapa yang pakai mobil yang dulu kita pernah usahakan? Ternyata orang yang menggantikan posisi kita di samping istri. Kira-kira nyesek nggak, Pak? Udah mati ya, kagak nyesek lah, udah mati. Ya, dunia tidak ada yang dibawa. Tapi kenapa dunia itu kok mahal harganya, walaupun mahal banyak yang maksa. Kenapa surga itu murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Kata siapa? Sengaja saya nggak nyanyiin biar kata saya, masih kata Bang Roma. Bu, Pak, tuh insan. Kenapa bashar? Itu pilihan kalimat, karena bashar artinya kulit. Bahasa Arab itu bisa berubah-ubah. Bashar artinya kulit, basyariah manusia dalam wujud fisiknya. Nabi itu seperti bukan sama. Kenapa? Nabi punya mata berapa? Kita punya mata sama enggak? Beda. Di mana bedanya, Ustaz? Kita mah Pak kalau ngelihat matanya cuma ke depan doang. Kangjeng Nabi ketika ngimamin sholat pandangannya ke depan, tapi di belakangnya bisa ngelihat. Pernah dengar hadisnya?
Nabi mengelihatnya bukan pakai mata dua ke depan doang, kayak ada spionnya. Di belakang ada orang salat, barisannya enggak lurus. Kata Nabi, maukah wajah kalian nanti di akhirat diganti dengan wajah babi? Ada yang salatnya celingak-celinguk melihat ke atas, maukah nanti mata kalian dicolok, bahasa kita nyaman. Tuh Pak, Nabi ngadepnya ke depan, tapi tahu apa yang terjadi di belakang. Nabi salatnya khusyuk enggak? Khusyuk enggak? Kita kalau khusyuk itu apa? Khusyuk itu enggak ingat apa-apa, Pak Ustaz. Oh, sama kayak saya. Saya juga kalau salat enggak ingat apa-apa, sampai rakaat aja lupa. Kanjeng Nabi lagi ngimamin salat. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Di belakang ada anak kecil nangis. Nabi percepat bacaannya, Nabi percepat salatnya. Kenapa? Khawatir ibunya enggak nyaman. Berarti Nabi dengar enggak tuh suara bayi nangis? Nabi tahu enggak tuh ibunya? Berarti khusyuk enggak tuh Nabi? Yo, beda. Nabi tidur, begitu bangun langsung sholat. Kira-kira kalau kita begitu bisa nggak? Kok Nabi tidur tetap langsung sholat? Jawabannya, mataku tertidur tapi hatiku tetap terjaga. Nabi mah begitu. Kita mata memelek tapi hatinya lupa. Beda, nggak bisa disamakan. Ya, tuh subhanallah. Nabi puasa jangan nyambung puasa, tapi Nabi sendiri malah nggak buka-buka. Bagaimana itu hukumnya? Disinilah sifat basyariah Kangjeng Nabi. Bu, Pak, Kangjeng Nabi keringatnya gimana? Wangi. Keringat kita jangan tanya apa bau. Keringat Kanjeng Nabi mewangi, Bu. Nabi lewat, orangnya sudah jauh, wanginya masih ketinggalan. Udahan itu. Udah bunyi. Terus aja. Kan udah bunyi. Oh, biarin aja. Kirain ngasih tahu berhenti gitu. Baik. Nabi lewat, orangnya sudah jauh. Sahabat tahu tadi Rasulullah barusan lewat sini. Saya lewat di depan anak-anak murid. Pak Ustadz, mundur dikit. Kenapa? Gantengnya kelewatan. Kata anak-anak. Ya Allah, Pak, Bu. Tuh Kangjeng Nabi, keringatnya wangi. Tapi sekalipun keringatnya wangi, Nabi kalau ke masjid masih pakai minyak wangi. Kira-kira kalau kita umpama keringat kita wangi, ke masjid pakai minyak wangi enggak? Wah, olok. Olok Ustaz. Boros olok itu, Pak. Olok biaya. Ngapain minyak wangi? Udah wangi. Kenapa Kanjeng Nabi masih pakai minyak wangi? Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi masih pakai minyak wangi. Kenapa? Nanti kalau Nabi ke masjid nggak pakai minyak wangi, belakangan akhir zaman akan muncul madhab baru, ke masjid nggak perlu pakai minyak wangi, karena pakai minyak wangi ke masjid hukumnya bid'ah. Karena Nabi nggak pakai, dan Nabi mewangi keringatnya, nggak pakai nggak apa-apa. Tapi ternyata Nabi masih pakai minyak wangi. Beda nggak? Beda. Pak, Siti Aisyah ditanya sama ibu-ibu komplek, kepo. Bunda, Pak, iya Ustaz, kan ini umpama cerita namanya juga biar rada asik ngaji subuh mah. Bunda, ya ada apa? Kok Bunda dipanggil Rasulullah Humairah, yang artinya wajahnya kemerah-merahan, bahasa kitanya memerah merona seperti pengantin ketika naik di atas singgasana. Pipinya warnanya apa, Pak? Merah merona, terlihat mengkilat, glowing. Kira-kira Bunda rahasianya apa sih kalau boleh tahu? Skincare-nya merek apa? Pak, itu pengantin sehari dipajang di tempat singgasana pengantin. Berapa Bapak bayar tukang rias? Cukup 500.000. Lah mahal. Ini mah bini dituntut biar kelihatan cantik, modalnya 500.000 sebulan atau jauh.
Kosmetik namanya Olay Pak, 160 mg itu harganya 75.000. Belum yang krim malam, krim siang lain lagi. Ya, Bapak tahu ibu-ibu kalau pakai bedak enggak langsung dioles, pakai pondasi dulu. Wah, pondasi, foundation Pak Ustadz. Iya, foundation bahasa Inggris, bahasa Indonesia pondasi. Ya, pakai shadow, pakai blush on, gede modalnya Pak. Jadi jangan suka banding-bandingin isi dengan tetangga yang dimodalin biar kelihatan cantik. Lipstiknya saja berkembang terus. Dulu mah lipstik sekedar pewarna bibir, berkembang ada lips glow. Apa itu? Menyala, kelihatan basah bibirnya kalau dipakai. Sekarang mah Pak ada lipstik waterproof, ya Bu ya. Bapak-bapak mana tahu ada lipstik waterproof, yang ada juga buat genteng. Ada waterproof Pak. Ya, kuas pulpen buat bibirnya kayak mereknya kayak lumayan, Maybelline berapa hari belum Makarizo. Gede modalnya Pak. Makanya istri kalau belanja ke pasar Bapak ikutin. Jangan dibiarkan sendirian. Ustadz bisa tahu, ya maka itu saya jadi tahu harga minyak sekarang berapa, telur berapa. Tahu saya biar ngerti, bukan biar jangan kebanyakan belanjanya, tarik. Ya. Jangan, dasarnya jangan tarikin mulu. Kenapa? Kalau dilepas sebarang pagi habis. Baik, kita lanjut ya. Lanjut. Rasulullah kata Siti Aisyah apa? Enggak Bu, saya enggak pakai skincare, saya enggak pakai macam-macam. Saya mah selalu melakukan setiap Rasulullah pulang dari mana tempat, tubuhnya berkeringat, aku lap dengan tanganku, kuusapkan ke wajahku, glowing hasilnya. Keringat Rasulullah jadi skincare terbaik. Praktekan sama ibu. Cantik itu nggak perlu biaya kata bapaknya, cukup keringat gua pakai. Kagak bisa. Ibu pulang ngaji, nanti suami pulang kerja, kebetulan ini belum pulang karena shift malam, tunggu depan pintu. Begitu datang, stop dulu ya. Ayah berdiri depan pintu situ. Kenapa mah? Surprise, diem dulu. Mamah barusan ngaji sama ustad. Begitu dilihat dielap mukanya, set, suami merem. Tumben-tumbenan bini gua kayak gini, kesambet setan apa ya? Tapi biarlah, gak apa-apa. Begitu selesai diusap mukanya, dia melek ngeliatin, kirain dapat apa, ada apa, diusapin ke mukanya. Ya Allah mama, kamu berdukun di mana? Berdukun di mana? Katanya lakinya sampai diusap mukanya, diusapin ke muka dia biar nggak pindah ke lain hati. Mama jangan takut, don't worry ya. Saya mah kata papanya one forever, satu untuk selamanya. Mama seorang somut. Pak Bu, kira-kira ibu kalau pakai keringat suami hasilnya gimana Bu? Tunggu 2 bulan berikutnya rusak. Rasulullah ludahnya beda Pak. Bapak silakan searching di Google atau cari di YouTube. Ada sebuah danau kecil yang mana sumber airnya bagus di Madinah, tapi nggak dipakai oleh masyarakat Madinah karena rasa airnya antah, karena rasa airnya payau, agak asin, nggak nyaman di mulut. Nabi apa yang dilakukan? Diludahin, cerat, berubah tuh air sampai sekarang bening dan tawar. Ludahnya Kanjeng. Sekarang saya tanya, Bapak di rumah punya air pump, punya air keran, itu seminggu kalau nggak dicuci bak mandi gimana, kotor? Nah, ludahin, cerat, tiap hari cerat, ludahin, ntar sekeluarga gegaruk. Beda. Makanya Allah pakai basyarun mislukum, itu baru segelintir, belum semuanya. Makanya Rasulullah mah Pak wajahnya enggak kayak wajah kita umumnya. Yusuf ganteng sampai Zulaikha terpesona. Andai kata Nabi Yusuf disandingkan dengan Rasulullah, tetap ketampanan Nabi Yusuf akan pudar. Ketampanan Nabi Yusuf akan redup. Kenapa? Wajah Rasulullah tidak umumnya seperti manusia.
Tidak mencolok seperti Nabi Yusuf, orang mudah tergoda ngelihatnya sampai emak-emak lupa diri, bukan buah yang diiris malah tangannya. Nabi Muhammad mah ibu-ibu ngelihatnya normal tapi selalu berbeda. Kanjeng Nabi itu baru sifat basyariahnya, belum lagi sirrul khususiyahnya. Enggak selesai dibahas, enggak bakal cukup dikaji hanya dengan sementara waktu. Perlu dibahas, perlu dipelajari. Mana? Buka tadi innallaha wa malaikatahu. Buka lagi baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Buka lagi id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Buka lagi wa innaka la'ala khuluqin adim. Buka lagi Muhammadur Rasulullah waladil maut. Buka lagi ya ayuhan nabi. Quran itu kan turun kepada Nabi Muhammad, tapi berapa kali Quran disebutkan nama Nabi? Cuma 4 kali dalam Quran. Nama Muhammad Rasulullah itu disebutkan cuma 4 kali dalam Al-Quran. Padahal kitab suci Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa peringkat 1, paling banyak disebut. Di tiap-tiap surat hampir disebut nama Nabi Musa. Dalam juz 30 ada nama Nabi Musa. Ya, tuh. Cara panggil Allah kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad, nabi-nabi lain cukup dengan ya Musa. Allah ketika menyebut nama Nabi selalu digandeng dengan peringkatnya Muhammadun Rasulullah. Maka Muhammadun lanjutnya illa Rasul. Ketika manggil ya ayyuhan Nabi, bukan ya Nabi, bukan ya Muhammad, tapi ya ayyuhan Nabi, itu luar biasa Pak, luar biasa. Dan itu hanya bisa dipahami dengan ilmunya para ulama yang telah diungkap tafsirnya, sehingga kitab-kitab tafsir itu banyak sampai sekarang belum mampu mencakup seluruh isi Quran. Tuh Pak. Jadi apalagi pakai terjemah, ya Allah, memahami Quran pakai terjemah kacau. Menyamakan Nabi dengan makhluknya, dengan manusia. Muhammad kan sama kayak kita juga manusia. Beda, Allah yang bilang mislukum. Itu kan artinya serupa, bukan serupa. Seperti itu beda, ingetin. Ya, ingetin Pak. Makanya mudah-mudahan pagi ini di penghujung bulan Maulid kita kaji tentang kemuliaan beliau dari sifat sisi basyariahnya. Mudah-mudahan kelak menjadi wasilah kita dipertemukan dengan beliau dan beliau berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup segitu aja ya. Bapak mah enak ngaji duduk sambil makan bubur lah. Saya mah bengong ngomong begini baik Pak. Iyalah, biasanya saya kalau pengajian itu Pak Ustadz Kiai kalau ceramah dimuliakan, di atas meja ada buah-buahannya. Iya, ada buah-buahan, ada pisang, ada anggur. Tapi kadang-kadang jamaah nggak ngerti. Giliran wayahnya makan, yang lain mah enak makan kue, makan snack, makan buah. Lah Ustadz Kiainya dikasih mix suruh ngomong la ilah sambil ngomong makan buah. Terus itu buat apa dipajang-pajang di depan? Hiasan doang. Atuh kudu ngerti, kudu paham Bapak. Masih cuma jadi pajangan doang. Pak Ustadz Kiai mah kalau makan nggak banyak. Kenapa? Malu kalau banyak-banyak. Masa isi pisang satu sisir dimakan? Paling sedikit. Kenapa? Makannya pakai rasa, nggak enak hati Pak. Dia makan enak di situ, anak bini di rumah nggak makan yang enak-enak. Ngerti ngapa? Apa tuh? Apa paham? Paham kan? Nah, kalau besok-besok ngundang kiai, ngundang ustadz tuh ingetin tuh, ya, muliakan mereka karena mereka dimuliakan oleh Allah, ya. Nggak usah bilang dibungkusin, udah paham aja sendiri-sendiri lah. Nggak usah dibahas, dibungkusin, diajarin segala. Wis, cukup. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Udah kenyang lahir batin, perut kenyang, jasmani, rohani kenyang, insya Allah. Dari saya kelebihan mohon maaf. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.